Selamat datang di podcast Sehat Indonesiaku, Kuat Bangsaku. Halo Sobat Sehat Indonesia, selamat datang di podcast Sehat Indonesiaku, Kuat Bangsaku. Podcast inspiratif yang membahas peran kita sebagai ASN, Kementerian Kesehatan, dalam membangun bangsa Indonesia. Saya, Julius Kristiawan, sebagai moderator pada pagi hari ini, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air, dan bangsa melalui kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Bersama saya sudah hadir ada keempat narasumber yang luar biasa dari CPNS di Kementerian Kesehatan. Mari kita sapa-sapa dahulu. Selamat siang Mbak Siwi, Mbak Putri, Mbak Ayu, dan Mbak Tari. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik, Alhamdulillah. Baik, sudah siap ya mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini? Oke, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Ini saya mau kita nggak usah tegang, kita santai aja, relax, supaya kedepannya nanti kita bisa jawabnya dengan enak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebagai perawat di lingkungan Kementerian Kesehatan, karena kebetulan semuanya perawat, bagaimana sih makna cinta tanah air dalam pekerjaan masing-masing dari rekan-rekan sekalian? Saya mungkin mau ke Mbak Ayu dulu mungkin. Bagaimana Mbak Ayu? Baik Mas, terima kasih. Menurut saya sebagai contoh di IGD, perawat dituntut cepat, tepat, dan sigap karena situasi yang darurat mengajarkan kami untuk selalu kompeten, terus belajar, dan meningkatkan keterampilan. Oke, berarti harus cekatan ya, karena sesuai tempat kerjanya di IGD. Oke, saya mau lanjut ke narasumber kedua, Mbak Siwi. Bagaimana Mbak Siwi penerapannya untuk cinta tanah air ini? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang berorientasi pada pasien, tanpa membedakan suku, agama, kemudian status sosial. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Oke, baik sekali atas jawabannya. Sekarang saya ke Mbak Putri. Bagaimana Mbak Putri dalam kesehariannya terkait dengan cinta tanah air ini? Ya Mas, kita sebagai perawat juga bisa melalui edukasi kesehatan. Kami berperan membangun kesadaran masyarakat agar hidup sehat. Ini bagian dari menjaga kualitas sumber daya bangsa Indonesia. Oke, baik sekali atas jawabannya. Yang terakhir Mbak Tari, bagaimana Mbak Tari terkait hal ini cinta tanah air? Baik, kalau di ruang ranah sendiri, keselamatan pasien itu bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang saya pegang dalam setiap tindakan keperawatan. Sebagai seorang pelaksana, saya menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan yang saya lakukan berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, bekerja sesuai SOP menjadi wujud nyata penerapan nilai akuntabel atau tanggung jawab saya sebagai ASN. Oke, baik sekali atas jawaban dari keempat rekan-rekan narasumber saya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagian dari visualisasi. Kalau seandainya bangsa Indonesia ini bisa divisualisasikan sebagai sesuatu yang bisa dipandang, apa sih penerapannya kalau dalam ranah pelayanan keperawatan di rumah sakit? Seperti apa mungkin gambaran yang bisa disampaikan? Mungkin dari Mbak Putri, bagaimana Mbak? Kalau seandainya bangsa Indonesia ini bisa divisualisasikan, apa yang gambarannya seperti apa? Ya, bisa divisualisasikan dengan bangsa yang sehat lahir dan batin, terus dimulai dari pelayanan rumah sakit yang pemerintah yang terpercaya. Oke, berarti bentuknya harus seperti rumah sakit yang dapat dipercaya, gitu ya? Iya, masyarakat. Kalau bisa saya simpulkan. Oke, mungkin yang lain Mbak Ayu, mungkin bagaimana Mbak menurut Mbak dari? Menurut saya, bangsa yang tangguh menghadapi krisis kesehatan, Mas. Oke, mantap sekali atas jawabannya. Dari Mbak Tari, bagaimana Mbak?
Menurut saya, bangsa Indonesia itu dapat divisualisasikan sebagai bangsa yang kuat karena masyarakatnya memperoleh pelayanan kesehatan bermutu dan profesional. Oke, mantap juga jawabannya. Yang terakhir, Mbak Siwi, bagaimana Mbak kalau memvisualisasikan bangsa Indonesia ini dalam kalau di dalam pelayanan rumah sakit? Kalau menurut saya, yaitu bangsa yang humanis, ramah, dan juga penuh dengan empati. Oke, bagus-bagus semua ya jawabannya saya dengar ini tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih? Ini kan ada di kita nih ada nilai-nilai berakhlak. Penerapan nilai-nilai berakhlak dalam tugas sebagai perawat di rumah sakit. Kan ada banyak. Ini saya mau satu-satu dengar dulu. Yang pertama berorientasi pada pelayanan. Mungkin Mbak Siwi dulu. Bagaimana Mbak berorientasi pada pelayanan itu? Kalau saya pribadi, untuk penerapan nilai berakhlak ini, terutama yang berorientasi pada pelayanan, itu dengan memberikan asuhan keperawatan yang aman, nyaman, penuh empati, dan juga safety kepada pasien. Oke, baik sekali. Oke, kemudian sudah berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Saya mau dengar dari Mbak Tari, kalau akuntabel penerapannya bagaimana, Mbak? Baik, kalau akuntabel atau tanggung jawab sendiri itu dalam praktik sehari-hari itu dapat diterapkan dari pelaksanaan asuhan keperawatan seperti pemberian obat, pemantauan kondisi pasien, hingga pendokumentasian keperawatan. Setiap tindakan itu dilakukan berdasarkan kewenangan, kompetensi, dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan saya memastikan identifikasi pasien dilakukan dengan benar, komunikasi antar tenaga kesehatan juga berjalan efektif, serta tindakan keperawatan tercatat secara lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Mas Julius. Oke, baik sekali ya jawabannya. Lanjut ke poin selanjutnya, kompeten. Saya mau dengar dari Mbak Ayu. Untuk kompeten bagaimana Mbak Ayu? Oke, menurut saya tuh implementasi dari kompeten itu dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, simulasi kegawat daruratan, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Oke, mantap sekali. Apalagi sebagai seorang tenaga kesehatan harus update ilmu terus ya, supaya nggak tertinggal dengan zaman yang semakin maju. Lanjut kepada nilai-nilai harmonis. Saya mau ke Mbak Putri. Gimana Mbak Putri? Menurut Mbak Putri? Untuk harmonis itu kita bisa membangun kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan maupun di luar tenaga kesehatan juga kita harus bekerja sama dengan baik. Oke, tadi sudah ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Sekarang saya mau dengar loyal. Loyal ke Mbak Ayu lagi. Saya mau ke Mbak Ayu lagi. Loyal, bagaimana Mbak Ayu? Oke, loyal dapat diimplementasikan dengan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan siap mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan. Oke, baik sekali ya. Memang benar kita harus mendukung kepada Kementerian Kesehatan kita, program-program yang dijalankan sehingga nanti juga dapat selaras dengan tujuan dari cita-cita yang sudah ditetapkan. Kemudian lanjut pada poin adaptif, mungkin saya ke Mbak Tari lagi. Baik, adaptif itu kan dapat menyesuaikan diri ya. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini, kita harus siap menghadapi perkembangan teknologi, layanan kesehatan, dan transformasi digital. Oke, mantap sekali ya. Berarti kita harus upgrade juga ya. Ini hampir sama tadi jawabannya. Kemudian yang terakhir, untuk kolaboratif, saya mau ke Mbak Siwi. Bagaimana Mbak penerapan kolaboratif dalam lingkungan pekerjaan? Kalau ini sering juga pasti perawat itu sudah pasti melakukan kolaboratif ke berbagai tenaga kesehatan lain, yaitu bekerja dalam tim multidisiplin demi keselamatan pasien. Oke, benar sekali ya. Kita memang nggak bisa bekerja sendiri ya. Ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ada radiografer, dan teman-teman kita sejawat lainnya yang nggak lepas dari setiap pekerjaan kita. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri dan harus berkolaborasi juga dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau seandainya kita akan mengkampanyekan bangga berbangsa dan bernegara dalam peran kita sebagai ASN Kementerian Kesehatan, itu bagaimana sih bentuk, atau bisa kasih saya contoh ke Mbak Siwi dulu mungkin? Kalau menurut saya untuk kampanye bangga berbangsa dan bernegara itu
ASN itu harus menjadi suatu contoh ya. Kita itu tidak hanya harus menyampaikan pesan tentang kesehatan saja, tapi kita juga harus menanamkan nilai kebangsaan melalui pelayanan publik yang berintegritas. Oke, Gitu. bagus sekali jawabannya. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Tari. Gimana Mbak Tari untuk penerapan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Baik, sebagai ASN, khususnya di Kementerian Kesehatan, itu kita harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Dan itu juga merupakan bentuk nyata cinta tanah air. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Oke, saya mau ke Mbak Putri. Bagaimana Mbak Putri untuk hal ini tadi? Kita bisa mungkin nanti bisa tidak memegang senjata, tetapi kita bisa menjaga kesehatan bangsa Indonesia melalui kesehatan rakyatnya. Oke, bagus sekali. Oke, yang terakhir Mbak Ayu. Bagaimana Mbak Ayu untuk melihat dari sisi Mbak Ayu sendiri? Ya, ASN dapat bekerja jujur dan bertanggung jawab karena ketika masyarakat melihat ASN bekerja jujur dan bertanggung jawab, muncullah rasa percaya terhadap negara akan tumbuh. Oke, bagus sekali ya jawabannya dari keempat rekan-rekan saya ini. Yang terakhir nih, pesan dan mungkin semangat yang mau di teman-teman CPNS sampaikan untuk CPNS lain, terutama yang saat ini sedang menjalani latsar CPNS biar nanti 100%. Mungkin ada pesan-pesannya? Oke, bisa dari saya dulu, Mas. Pesan saya untuk sesama peserta latsar CPNS, jangan pernah lelah melayani publik, melayani masyarakat, dan melayani lainnya. Baik, kalau pesan saya untuk peserta CPNS yang sedang mengikuti latsar itu harus tetap menjaga integritas dan profesionalismenya. Pesan dari saya untuk para peserta CPNS, layani masyarakat dengan sepenuh hati. Kalau pesan saya untuk sesama peserta latsar CPNS ini, harus bangga menjadi ASN dan juga bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke, bagus sekali ya atas jawaban-jawabannya serta pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang sedang berjuang saat ini. Oke, sudah berakhir juga diskusi kita pada siang hari ini. Cinta tanah air, kalau yang bisa saya simpulkan, cinta tanah air itu bukan hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan melalui pengabdian dalam pelayanan. Sebagai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan, kita memiliki peranan penting dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber dan pendengar setia podcast Sehat Indonesiaku, Kuat Bangsaku. Saya Julius Kristiawan sebagai moderator pada siang hari ini, pamit undur diri dahulu. Salam sehat dan salam ASN berakhlak.